Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat mitra Rumah Sakit Aisyah Muntilan dimanapun berada. Bertemu kembali dengan saya, Dani, Humas Rumah Sakit Aisyah Muntilan di acara podcast Rumah Sakit Aisyah Muntilan. Hari ini podcast nomor 3 dari Rumah Sakit Aisyah Muntilan yang akan bersama saya nanti salah satu perawat di Rumah Sakit Aisyah Muntilan. Mungkin bisa berkenalan langsung kepada rekan saya. Monggo Mbak, silakan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Hasanah. Saya perawat di Rumah Sakit Aisyah Muntilan ini dan salah satu dari anggota Pokja Geriatri di Rumah Sakit Aisyah Muntilan. Oke, terima kasih. Mbak Nita, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, baik, sehat. Sehat ya? Ya Pak. Alhamdulillah. Walaupun kegiatan penuh ya dengan beberapa kegiatan ataupun agenda, tapi kita masih bisa meluangkan waktu untuk mengisi podcast Rumah Sakit Aisyah Muntilan. Jadi salah satu fungsi rumah sakit itu adalah memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama untuk pencegahan, sehingga di acara podcast Rumah Sakit Aisyah Muntilan kita akan memberikan edukasi ke masyarakat terkait dengan hal-hal yang ada di masyarakat. Dan pada hari ini kita akan sedikit membahas tentang geriatri. Mungkin saya bisa dibantu Mbak Lita. Kalau geriatri itu sebetulnya apa sih? Oke. Perlu kita ketahui bahwa geriatri atau lansia itu adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun Pak Jani. Itu yang di sini dengan berbagai macam masalah itu pada geriatri ini, pada usia lansia ini, untuk memiliki tubuh atau kondisi yang sehat itu kan sampai usia lanjut itu kan menjadi harapan semua orang ya Pak Dani. Dan ini untuk bisa mencapai sehat yang lebih lama itu terutama untuk para lansia ini membutuhkan perasaan bahagia Pak. Jadi ada kata-kata seperti ini Pak, kesehatan dan kebahagiaan itu saling terkait. Jadi misal kita menginginkan keadaan tubuh kita sehat, kita harus merasa bahagia dulu. Dan sebaliknya, kalau kita menginginkan bahagia sampai di usia lanjut, kita harus sehat. Seperti itu Pak Dani. Oh gitu. Jadi itu ya Rumah Sakit Aisyah Muntilan. Jadi definisi ataupun arti geriatri tadi kan disampaikan Pokja Geriatri. Terus tadi disampaikan geriatri itu lansia. Nah, lansia tadi sampai umur 60 tahun. Iya, mulai dari 60 tahun. Dari 60 tahun. Jadi apabila mitra Rumah Sakit Aisyah Muntilan sudah di umur 59, berarti itu akan menjelang lansia. Begitu ya? Iya. Terus tadi ada kata-kata sehat dan bahagia itu berkaitan. Wah, ini menarik ini. Jadi kalau sehat itu berarti harus bahagia. Iya, betul. Terus biar bahagia berarti harus sehat. Jadi dua-duanya berkaitan itu mitra Rumah Sakit Aisyah Muntilan. Mungkin ini Mbak, kita misalnya kalau tadi kan sudah ada definisi geriatri. Kalau definisi sehat itu sendiri bagaimana Mbak? Untuk hari ini Mbak? Sehat di sini terutama untuk geriatri ya Pak ya. Yeah. Untuk lansia ini sehat ini meliputi mental dan fisiknya Pak. Mental dan fisik. Ya, jadi Seperti apa? untuk mental geriatri maksudnya harus bahagia itu tadi, harus bahagia. Untuk usia lansia ini harus gini, mungkin langsung ke faktor-faktor aja ya Pak ya. Oh, iya. Faktor yang membuat lansia itu merasa bahagia. Yaitu yang pertama yaitu untuk
beragam kegiatan. Nih, kadang kan kalau lansia di rumah itu keluarga kan lansia udah sepuh, udah tua, usianya udah lanjut, itu harus beristirahat. Nah, tapi di sini lansia itu malah justru bingung untuk mencari kegiatan dan merasa bosan ini. Nah, pada kenyataannya lansia itu justru akan merasa bahagia ketika lansia itu sendiri tetap aktif dan produktif, dan yang ketika lansia itu memiliki kegiatan yang positif itu akan memberikan pengaruh yang baik untuk kesehatan mental dan fisiknya. Itu. Terus selanjutnya Pak Dani, selanjutnya itu faktor yang kedua itu banyak teman. Lansia ada yang produktif, ada yang aktif. Mungkin di kegiatan-kegiatan itu mereka merasa mempunyai banyak teman, dan itu menjadi unsur tersendiri untuk menjadikan lansia itu merasa bahagia. Karena nanti kan lansia itu sendiri bisa bertukar pikiran, beraktivitas bersama sama teman-temannya, berbicara gitu, nanti merasa lansia itu mempunyai teman dan nggak sendirian gitu loh, nggak merasa kesepian gitu. Terus selanjutnya rasa dibutuhkan. Nah, kadang orang lain itu menganggap udah lansia, udah sepuh itu misal maksudnya kalau misal dimintai bantuan kan percuma, nggak ada tenaga apa gitu. Tapi di sini lansia misal dimintai bantuan apa gitu, dia akan merasa lebih senang dan merasa dibutuhkan itu tadi. Nah, selanjutnya kesempatan menambah pengetahuan itu menjadi menjadi salah satu faktor yang membuat lansia itu merasa bahagia. Karena apa? Itu nanti kalau lansia itu sendiri bisa maksudnya ada pengetahuan yang masuk terus gitu kan, itu lansia itu menjadi lebih aktif. Nah, faktor-faktor ini biasanya bisa didapatkan di acara-acara posyandu, kajian atau kumpulan-kumpulan lansia itu Pak. Contoh yang ada di Rumah Sakit Aisyah Muda ini kan di lansia itu ya Pak ya. Di lansia itu di sana kegiatannya ada ada penyuluhan juga, dan itu bisa menambah wawasan bagi lansia itu sendiri. Itu Pak. Jadi lansia itu yang sehat itu fisik dan mental ya. Iya. Jadi kalau mental itu nanti paling tidak dia punya teman bicara ya, terus dia punya aktivitas, terus kemudian dia tetap diajak untuk berkegiatan gitu ya. Kegiatan, ya. Terus itu kalau seperti itu bagaimana kalau untuk kegiatan-kegiatan itu seperti apa Mbak kalau untuk lansia? Kegiatan lansia itu yang sering dilakukan yang ringan sih Pak, kayak misal kajian-kajian gitu. Misal untuk di rumah juga mungkin cuman bercocok tanam di sekitar rumah gitu, kegiatan-kegiatan yang ringan-ringan aja Pak. Gitu. Termasuk olahraga mungkin ya? Olahraga setiap pagi, sore gitu, nanti jalan-jalan atau keliling sekitar rumah, keluar gitu. Intinya biar nggak bosan gitu loh Pak. Biar nggak bosan ya? Iya. Jadi supaya tetap bahagia dan sehat walaupun sudah lansia tetap harus ada kegiatan. Tidak di rumah saja. Tapi kalau berkegiatan ya menyesuaikan dengan umur dan kemampuan gitu ya. Terus apalagi Mbak yang berkaitan dengan lansia Mbak? Pak ini masalah kesehatan ya Pak mungkin ya. Boleh. Itu akan menjadi faktor penghambat kebahagiaan juga Pak. Masalah kesehatan mulai dari yang ringan sampai nanti yang berat Pak. Terutama ini lansia yang memiliki status penyakit yang serius. Itu bisa menyebabkan lansia itu kepikiran terus akhirnya bisa depresi. Nah itu selanjutnya itu kalau udah seperti itu keluarga dukungan orang-orang sekitar, nah itu sangat diperlukan sekali. Bukan jadi keluarga, mungkin pasangan
pasangan, mungkin teman dekat seperti itu. Itu masalah kesehatan ya. Ya. Jadi kesepian ya. Ya, rasa kesepian itu pasti ada kan ya Pak kalau lansia. Mungkin pasangannya udah meninggal, terus teman-teman dekat mungkin ada yang sudah meninggal dan umurnya nggak sampai yang dirasakan si lansia ini. Jadi takut ya. Ya, Ada sedikit kehilangan orang terdekat seperti itu. Terus kalau ini Mbak, kadang ini ya lansia itu ada yang pikun, ada yang apa, itu bagaimana Mbak ya? Atau ada masalah kesehatan yang lain, kadang kan sembelit gitu ya, mungkin ada masalah sembelit, masalah buang air kecil, buang air besar, itu bagaimana Mbak itu kalau ada lansia? Mungkin apa ya Pak ya? Kata proses apa makan gitu ya mungkin ya? Proses usia juga mempengaruhi juga. Usia mempengaruhi ya. Mempengaruhi itu apa penurunan fungsi organ juga kan Pak. Sebaiknya itu nanti dilakukan pemeriksaan pada jadi kan walaupun nggak sakit itu lansia itu lebih baik dipantau kesehatannya Pak. Dipantau kesehatan. Ya, nah, di acara-acara apa itu posyandu lansia atau dia lansia itu kan ada apa itu pemeriksaan tensi segala macam itu Pak. Nah, itu bisa dilakukan. Ya. Kalau lansia itu ada motonya nggak sih? Ada Pak, moto lansia itu disingkat jadi bahagia Pak. Oh, bahagia. Ya, itu B. Yang pertama itu berat badan berlebih dihindari. A. Selanjutnya atur makan dengan gizi seimbang. Terus hindari faktor resiko penyakit yang tidak menular. Ini agak apa ya Pak? Biasanya penyakit-penyakit yang berbahaya Pak. Iya. Penyakit-penyakit keturunan seperti itu. Nah dari sini itu berat badan, atur makanan dengan gizi seimbang, terus hindari faktor ini berhubungan dengan makanan biasanya Pak ya. Berhubungan dengan makanan. Nah, terus ini untuk lansia yang ini menghindari faktor risiko penyakit tidak menular ini bagi lansia yang mungkin belum tidak ada penyakit keturunan, nah ini juga harus diwaspadai Pak. Ini bisa jadi pencetus juga kan. Terus kalau yang sudah ada keturunan misalnya hipertensi, darah tinggi itu terus diabetes seperti itu nanti bisa dipantau biar stabil gitu. Nah selanjutnya agar terus berguna lakukan kegiatan yang bermanfaat. Sudah dibahas untuk kegiatan untuk lansia itu yang ringan-ringan sesuai dengan usia dan kemampuannya. Itu yang penting bermanfaat gitu ya. Gitu. Apa fisik atau mental yang merasa gitu tadi. Terus selanjutnya gerak badan teratur wajib dilakukan. Ini bisa dilakukan olahraga yang ringan-ringan seperti jalan kaki seperti itu tiap pagi sore gitu. Terus selanjutnya iman dan takwa ditingkatkan serta kelola stres. Nah iman dan takwa ini biasanya kalau lansia itu kan ke pengajian gitu. Nah itu nanti bisa dijalankan di situ. Ya sambil untuk itu bisa juga mengelola stres ya Pak ya. Kalau stres. Ya gitu. Terus yang terakhir awasi tubuh dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Ini yang penting sekali untuk lansia memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan secara rutin, paling tidak 1 bulan sekali. Itu kita cek tensi, cek gula darah dan lain-lain. Walaupun tidak ada penyakit apa ya Pak, tidak merasa sakit lah seperti itu. Bahagia ya. Tuh Mitra Rumah Sakit Aisyah Muntilan. Jadi ternyata lansia itu ada motonya. Tadi B, berat badan dijaga. Jadi kalau berat badannya berlebih berarti diturunin ya. Nah, dengan olahraga atau apa ya,
mengatur pola makan ya. Oh ya. Tapi kalau kurus berarti ditambah ya. Ditambah. Jadi ideal. harus melihat apa nilai idealnya masing-masing juga Pak. Ya, oke. Berarti berat badan dijaga, kalau bisa ideal. Ya. Tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus. Wah, saya harus menjaga ini. Nah, Pak Dani udah seimbang belum ini? insya Allah sudah. Terus yang kedua, A-nya tadi. Hanya atur makanan gizi seimbang. Oh, berarti ini berkaitan dengan berat badan. juga. Jadi kalau lansia makan semua boleh ya sebetulnya ya. Boleh Pak. Boleh ya. Cuman harus diatur ya. Ya. Jadi ada karbohidratnya, ada sayur, ada protein, air, buah, seperti itu. Jadi harus seimbang Mbak ya. Iya, seimbang. Terus H tadi apa H? Hanya hindari faktor resiko penyakit tidak menular. Oh, penyakit tidak menular itu contohnya seperti apa Mbak? Seperti hipertensi, Hipertensi. terus diabetes mellitus, gula darah yang tinggi, terus penyakit jantung, Penyakit jantung. itu yang biasanya Oh. rawan sekali Pak. Oh, ini berarti rawan pada usia itu ya. Iya, Kadang juga ada yang kena stroke ya, kata dia. iya, iya, Jadi kita coba hindari nih, hindari supaya tidak terkena ini ya. iya, iya, Oh. iya. Berarti penyakit-penyakit yang bukan menular, tetapi penyakit karena usia gitu ya. Keturunan. Terus berikutnya, Berikutnya agar terus berguna lakukan kegiatan yang bermanfaat. oh, berarti ini hobi boleh, olahraga juga boleh, itu olahraga masuk sendiri ya. Iya. Berarti hobi, berarti harus tetap sosial ya, bersosial, Iya, iya. ya kan? Jadi kalau bersosial bisa melakukan aktivitas. Terus yang G, Yang G, gerak badan teratur itu wajib dilakukan Pak. Gerak badan, berat badan. olahraga. Ini tidak hanya pada lansia ya. Ya, semua bisa rumah usia. sakit, semua usia kalau bisa tetap ada gerak badan ataupun olahraga. Boleh senam, boleh olahraga lain, yang penting tubuh itu tetap ada aktivitas olahraganya. Bagus untuk keseharian. Terus I. I-nya iman dan takwa ditingkatkan. Oh ya, jadi mungkin ini karena usia sudah sepuh ya, usia sudah senja, usia semakin bertambah, berarti tetap iman dan takwa itu selalu meningkat, Terus juga harus selalu dipupuk. Terserah kegiatannya mau pengajian boleh ya, ya pengajian biasanya boleh, dilakukan itu ya Pak ya. pengajian ya. Terus juga bisa belajar Al-Quran ataupun apa yang sesuai dengan keyakinannya masing-masing ya. Jadi iman dan takwa, terus tentunya kalau muslim bisa dengan pengajian ataupun yang lain ya, yang sesuai. Hindari stres juga ya. Iya, kelola stres. Kelola stres. Berarti stres itu dikelola dengan baik. Jangan sampai sudah sepuh malah banyak stres ya. Pikiran gitu kan ya Pak. Ya, ini kalau saya banyak pikirannya gimana ya? Nah, Pak jadi belum lansia kan Pak? oh belum. Belum. Insya Allah. Dan sehat untuk mempersiapkan usia lansia Pak. Harus. Dari sekarang harus disiapkan. Tuh benar. Ya, Mitra rumah sakit harus dipersiapkan. persiapkan. Mumpung masih muda. Mumpung masih. Terus tadi yang A Yang A terakhir itu awasi tubuh dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Oh, ini berarti ini ya, check up ya. Check up. Check up. Bisa check up apa tadi? Tensi ya? Tensi. Tekanan darah ya, check up tekanan darah, cek gula darah, Kolesterol mungkin Pak. kolesterol, oh ya. Ya, Sama asam apa? asam urat. Oh, asam urat ya. Asam urat ya. Biasanya juga banyak ya yang lansia. Masalahnya di situ. Kolesterolnya Kolesterol, meningkat gitu ya. Terus asam urat. Wah ini kalau meningkat semua juga nggak bagus ya. Ya.
Jadi harus tetap dikelola dan dicek. Pemeriksaan secara rutin. Pemeriksaan secara rutin. Ya. Itu moto ya. Nah, motonya bahagia. Berarti kalau mau jadi lansia sehat harus bahagia. Terus ini Mbak, kadang ada ini ya lansia-lansia yang masih bisa bergerak sendiri, terus ada juga yang harus dibantu. Itu ada sih kategori ataupun kalau lansia ini tuh masuk yang mana, lansia ini masuk yang mana, ada nggak Pak ya? Ada Pak, itu nanti dikategorikan sesuai dengan indeks, jadi ada nilainya gitu Pak. Oh, nilai? Iya, ada indeks, namanya indeks apa ini Pak? CATS Index. Oh, CATS Index. Ya, aktivitas. Itu apa aja Mbak? Yang indeksnya itu apa aja? Oke. Indeks CATS kategori A yaitu kemandirian dalam 6 aktivitas, yaitu makan, terus berpindah. Berpindahnya itu maksudnya ke bergerak kamar gitu ya? Gitu, terus ke kamar kecil, berpakaian dan mandi. Pakaian dan mandi. Ya, itu maksudnya nilainya 6 gitu. Kalau bisa ini semua nilainya 6. Nilainya 6. Oh Gitu. iya. Terus untuk nilai 5 Hmm. itu indeks B, kemandirian dalam 5 aktivitas. Nah, ini salah apa ini? Ini tadi kan ada 6 ya Pak ya. Yang 6 itu tadi. Nah, itu ada 5 aktivitas yang bisa dilakukan sendiri, itu masuk ke ini, ke kategori B. Kategori B. Ya, kategori B. Kalau 6 itu berarti A. Kalau cuma 5 dia masuk kategori B. B, ya. Oh, iya. Terus untuk yang C itu kemandirian dalam semua hal kecuali mandi dan satu fungsi tambahan. Nah, jadi semua bisa kecuali Kecuali mandi. mandi harus dibantu. Harus dibantu. Bantuan. Terus selanjutnya ada kategori D, kemandirian dalam semua hal kecuali mandi, berpakaian dan satu fungsi tambahan. Jadi semakin berkurang ya. Berkurang, semakin Kalau berkurang. D bisa semua kecuali mandi dan berpakaian. Masih bisa makan sendiri, masih bisa pindah sendiri ya. Untuk mandi dan berpakaian harus benar bantuan. Terus selanjutnya ada kategori E, B. kemandirian dalam semua hal kecuali mandi, berpakaian, ke kamar kecil. Pak, Mandi, berpakaian, ke ke kamar kecil. Ini berarti buang air besar, buang air kecil ini dibantu. Ya, Jadi mandi, berpakaian, ke kamar kecil. ke kamar kecil. Wah, Ya, bantuan. dia masih bisa makan sendiri. Masih bisa makan sendiri ya. Terus selanjutnya kategori F, Eh, kemandirian dalam semua hal kecuali mandi, berpakaian, ke kamar kecil, berpindah. Tuh. kalau F yang paling banyak yang tidak bisa mandi, tidak bisa sendiri, berpindah tidak bisa sendiri, berpakaian tidak bisa sendiri, ke kamar kecil tidak bisa sendiri. Ini berarti kalau F yang paling banyak dibantu ya. Ya, Kalau A itu yang bisa semua. bisa semuanya, berarti masih mandiri ya Pak ya. Masih mandiri. Kalau untuk kategori A masih lansia itu masih mandiri. Kalau F masih sudah dengan bantuan. Sudah Kecuali dengan bantuan. makan masih bisa Makan. sendiri Pak yang ini. Terus ini yang terakhir ini yang total cap itu ya Pak. Total Ini cap. kategori G, ketergantungan terhadap keenam fungsi tersebut. Jadi udah totalnya semuanya sudah dengan bantuan. Itu indeks G. Indeks G, ya. Berarti mandi, berpindah, Pakaian, kamar kecil, makan, makan, oh, semuanya dengan dengan bantuan. Itu yang tetap. Berarti ini mungkin terbaring ya. ya. Berarti mungkin ya bed rest ya. Jadi itu ya kita rumah sakit Aisyah Putih ternyata lansia itu ada kategorinya. Nah, mungkin kalau kita taunya lansia ya udah sepuh, tetapi ketika ada yang masih bisa mandiri, ada yang dibantu, ada yang dibantu semua ataupun dibantu. Berarti sebetulnya kalau lansia ini luas ya, Ya. anunya ya, konteksnya luas ya. Ini belum masuk penyakitnya loh.
mitra rumah sakit Aisyah Mutilan. Baru dari luar. Nah, dari luar. Tadi itu lansia, masih ingat ya? Umur berapa Mbak tadi? 60 tahun. Mulai dari 60 tahun ke atas. Dari umur 60 tahun ke atas. Oh, jadi yang sudah 58, 59, 59 setengah, nah itu sudah lansia. Tapi ada juga yang berpendapat usia lansia itu mulai dari 55 juga ada Pak. Oh ada juga. Ya, Oh mungkin berarti ada kategori ya. Pralansia mungkin ya Pak ya. Pralansia. Oh. Udah mulai dari 50-an itu udah ada yang menyebut masuk lansia. Sudah masuk Gitu. lansia. Usia lansia. Persiapan ya. Ya persiapan. Pralansia berarti persiapan menuju lansia. Mbak Nita sendiri umur berapa Mbak Nita? Umur saya 30-an Pak. Oh 30 tambah sedikit Pak. Lebihnya Tapi sedikit ya. juga harus memang harus persiapan untuk ke usia lansia juga Pak. Persiapan. Ya. Jadi ini ya mitra rumah sakit Aisyah Mutilan, kita harus mempersiapkan usia senja kita sejak dini. Ini kan sudah disampaikan ya, kalau mau sehat harus bahagia, kalau mau bahagia harus sehat. Berarti ketika kita lansia, kita ingin sehat dan bahagia harus dimulai dari sekarang. Seperti itu ya. Wah ternyata mitra menarik ya ini lansia. Jadi kalau nanti di luar sana ada rekan-rekan yang ingin membahas lagi tentang lansia, bisa nih nanti kirim pertanyaan ataupun kirim permintaan di IG Rumah Sakit Aisyah Mutilan. Jadi nanti bisa mengikuti IG Rumah Sakit Aisyah Mutilan, Facebook Rumah Sakit Aisyah Mutilan, YouTube Rumah Sakit Aisyah Mutilan. Nanti akan ada infonya nanti di bawah sini. Nanti ada info di sini, silakan diikuti. Mungkin begitu Mbak Nifta. Mungkin sebelum kita tutup ada pesan-pesan nggak untuk mitra Rumah Sakit Aisyah Mutilan terkait dengan lansia ini? Untuk mitra Rumah Sakit Aisyah Mutilan, terutama yang menuju lansia atau bahkan sudah lansia, kita sama-sama jaga kesehatan kita untuk menuju bahagia. Itu pesannya? Ya. Oke. Siap. Mitra semua, jadi di Rumah Sakit Aisyah Mutilan kita ada kegiatan Geria Lansia. Geria Lansia saat ini ada khusus di Kecamatan Mutilan dengan kegiatan ada pendaftaran, penimbangan, nanti ada cek tensi dan yang lain, ada pemberian vitamin bila tersedia, termasuk penyuluhan dan olahraga. Jadi ada olahraga juga. Kalau kegiatan yang lain itu nanti ada seperti penyuluhan, ada juga pengajian dan yang lain. Silakan mitra Rumah Sakit Aisyah Mutilan yang menuju lansia ataupun punya keluarga yang ada lansia bisa bergabung di Geria Lansia Rumah Sakit Aisyah Mutilan. Kegiatannya setiap Sabtu nanti bersama rekan-rekan dari Pokja Geriatri Rumah Sakit dan juga dari Majelis Kesehatan. Nanti bisa bergabung, apabila ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di IG Rumah Sakit Aisyah Mutilan. Jadi dari saya, sebelum saya tutup, semoga apa yang kita bahas hari ini memberikan kebaikan untuk kita. Mitra Rumah Sakit Aisyah Mutilan tetap dijaga kesehatannya. Semoga selalu dalam keadaan sehat bahagia. Ya, jangan lupa mitra Rumah Sakit Aisyah Mutilan tadi disampaikan moto lansia. Jadi apa Mbak moto lansia? Bahagia. Oke, demikian dari saya Dani, Humas Rumah Sakit Aisyah Mutilan dan rekan saya Kawatur Hasanah, Kawatur Rumah Sakit Aisyah Mutilan. Kami mengucapkan undur diri dan selalu tetap dalam keadaan sehat walafiat. Moto Rumah Sakit Aisyah, Unggul Islami berkemajuan.